datang di Suara Gelap. Oke, podcast kali ini kita bakal ngebahas kisah kriminal paling kelam di Indonesia. Pertama-tama, kenalin aku Keija. Aku Acel. Episode kali ini bakal bikin kalian merinding. Jadi kita bakal ngebedah kisah ini Dengan mengundang seorang reporter lapangan yang bernama Aira Yasmin. Ini kalau boleh tahu itu kejadian itu di mana sih? Dari informasi yang saya dapat di lapangan sih, kejadian ini tuh berlangsung di kampung Cikadongdong, Kabupaten Cianjur, di Cibantai sih. Terus, iya korban-korbannya tuh maksudnya gimana? Korban itu ada Lilis usia 55 tahun, terus sama anak balitanya 3 tahun, Siti Nurhayati. Ya apa sih? Gila. Makanya saya juga kaget. Oh, coba kalau misalnya pelakunya tuh gimana? Pelakunya tuh anak kandung korban. Demi apa sih? Wah, gila. Sama ayahnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Sadis Ini ternyata di Indonesia. Ya, jadi kita telah mendapatkan informasi dari seorang reporter Aira Yasmin. dan kita bakal mencari informasi selanjutnya. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih informasinya. Ya, jadi kita bakal menselidiki kasus ini lebih dalam lagi melalui narasumber yang kedua, yaitu psikolog kriminal yang bernama Kaira. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan tentang kasus ini lebih dalam lagi. Jadi ada pola yang paling mengerikan juga di sini. Ini tuh bukan sekedar pembunuhan. Jadi korbannya itu ada yang dimutilasi, terus juga ada yang dikuliti, sama apalagi itu tuh korban setelah pembunuhan itu gak langsung dibuang gitu loh, direndam air dulu habis itu langsung dibuang ke sadis sampah. banget, coy. Sadis banget. Ya kan, Sudah gitu? terus dan gak logisnya lagi itu yang ngelakuin pembunuhan itu keluarganya sendiri. Ya ampun. Ternyata keren banget informasi kita dapat dari narasumber kita yang kedua ini, guys. Ini ya, jadi Gokil kita emang gak banget. logis banget sampai direndam-rendam gitu. Iya. Oh my god. Ini paling suara paling gelap sih. Gelap banget ya. Ya udah, jadi buat kita cari-cari tahu lagi nih, Lebih kita dalam langsung lagi. aja ya undang narasumber kita yang ketiga. Itu. Jadi, waktu kami tangani kasus ini, pelaku bilang kalau dia dapat bisikan goib. Goib. Terus katanya dia juga lagi kerasukan. Kerasukan lebih gak logis gitu ya laporannya. Tapi setelah diselidiki, ternyata motif pembunuhannya sebenarnya adalah ekonomi. Ekonomi. Kasihan juga ya. Emang udah umum biasanya ekonomi. Iya. Udah bingung kayak ya udah langsung kapal aja lah gitu ya. Yanti mengambil emas milik ibunya buat bantu bayar utang sang ayah. Wih, gokil. Ini aduh, dari narasumber pertama, kedua, ketiga udah pusing banget deh. Gimana sih kasusnya, nggak kebayang banget ada ya orang segila itu. Pikir udah mah direndam. Logis gak sih itu? Bisikan gaib. Ya udahlah. Ya. Bahkan saya di sini masih ingat baunya. Baunya. Warga di sekitar itu nyium bau aneh dari tempat sampah. Pas dicek itu, ternyata isinya bagian potongan tubuh manusia. Demi apa itu pas dibuka langsung potongan tubuh gitu. Aduh, itu ada pasti ya shock orang banget. sesadis itu. Ya ampun. Bikin shock sih pasti. Kita juga semua shock pas dilihat itu. Iyalah, siapa juga yang nggak Manusia shock ya? nggak shock? Manusia loh itu tiba-tiba ada di tong sampah. Udah dipotong-potong. Ini paling sadis dan gak kebayang ya shocknya gimana kalau misalnya ada tetangga, tiba-tiba tetangga sampingnya langsung boom gitu dibuka Potongan tubuh. Baunya udah nyebar Nyebar kemana-mana. banget, udah bau tengik. Kita nggak bakal kebayang sih kalau misalnya jadi tetangganya ya cewek. Gak mau juga sih sebenarnya, tiba-tiba takut, Shock banget itu, bau dan ya serem ya, siapa tahu kita korban selanjutnya kedua. Nggak tahu. Amit-amit. Ya. Jadi yaudah, terima kasih ya atas kepada informasinya.
narasumber kita kita yang bakal lanjut ke narasumber selanjutnya. Narasumber kita yang terakhir guys. Yang terakhir ini kita benar-benar yang serius ya. Jadi kita juga nggak bakal tahu gimana. Jadi langsung aja kita ke orangnya. Dari sisi hukum, kasus ini masuk ke kategori pembunuhan berencana. Berencana. Pasal 340 KUHP, pelaku bisa dihukum penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati, apalagi korbannya anak kecil. waduh Udah mau korban anak kecil tapi kasihan tapi adil ya. Tapi itu adil, mau mati, penjara seumur hidup. Ini kasus serius dengan bukti yang kuat juga. Iya, Jadi- iya dari narasumber yang tadi Dari juga awal, iya. udah mah direbus, tong sampah nemunya. Ya jadi inilah narasumber kita yang hebat ini ya, dan informasi-informasi yang super gelap untuk menggelapkan suasana ini. Dan ya kita mau pamit. Sekian dari podcast kali ini ditutup oleh perkenalan dari para narasumber. narasumber. Silakan perkenalkan dari sebelah kanan.